Memories can some like opening the wounds. I'm picking me apart again. You all awesome and suffer in my room unless I try to start again. I don't want to be the one that I'll always choose. Cause inside I realize I don't want confused. I don't know what we're fighting for or why I have to scream. But now I have some clarity to say what I don't mean. I don't know why I go this way, I never be alright. So I'm breaking the habit. I'm breaking the habit tonight. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Pada siang hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang pengertian pendaftaran online di perpajakan ya. Pendaftaran misalkan teman-teman mau membuat NPWP secara online, karena sekarang ada metode self assessment, yaitu kantor pajak setempat pun, misalkan kantor pajak Pratama atau yang lain, kantor pajak pembantu dan lain-lain itu tidak melayani pendaftaran secara manual. Nanti di security ataupun di satpamnya di kantor mereka akan memberikan brosur, kemudian teman-teman suruh mendaftar sendiri ya, lewat online, lewat komputer, baik melalui laptop, HP Android maupun komputer ya. Nanti di situ teman-teman akan diketahui brosurnya yang sudah diberikan misalkan oleh security, petugas keamanan di perpajakan, ada keterangannya. Misalkan pembuatannya sebenarnya cukup simpel, cuma jika belum terbiasa prosedurnya mungkin agak lama, bisa berjam-jam, bisa mungkin teman-teman harus standby komputer mengerjakan itu dari pagi sampai siang atau sampai sore ya, karena prosesnya lumayan ribet, lumayan sebenarnya sederhana, cuma agak panjang, bisa sampai 10 tahap ya. 10 tahap. Misalkan tahap pertama adalah masukkan website ya, tulis di website Google misalkan www.pajak.go.id atau erek.pajak.go.id ya. Erek itu mungkin singkatannya dari electronic registration ya, electronic registration atau email registration, nanti disingkatnya kata erek ya, erek.pajak.go.id kayak gitu ya. Kemudian nanti di situ akan muncul 10 tahap ya, 10 tahap pengisian, misalkan identitas teman-teman, nama, alamat, status, jenis pekerjaannya, misalkan jenis pekerjaannya teman-teman karyawan atau pekerja bebas atau pekerja kontrak kayak gitu ya. Nanti diisi misalkan. Kemudian setelah sampai nanti pada tahap tentu saja teman-teman sebelumnya harus punya email ya, harus punya email yang masih aktif. Kemudian nanti juga teman-teman akan disuruh mengisi email yang teman-teman sudah punya ke akun NPWP, akun pajak teman-teman, yang teman-teman buat di website Dirjen Pajak itu. Kemudian nanti teman-teman akan disuruh mengisi password juga, tapi passwordnya itu berbeda dengan password email. Ini password yang khusus teman-teman di websitenya Dirjen Pajak yang untuk membuat NPWP itu. Nanti biasanya teman-teman di karakter passwordnya itu akan suruh memasukkan simbol khusus. Simbol khusus kan yang teman-teman tahu, misalkan underscore itu ya, yang garis bawah ataupun garis tengah ataupun tanda petik dan lain-lain. Itu pengalaman saya kemarin buat NPWP itu, kalau password yang buat khusus NPWP itu pakai underscore nggak bisa. Pada underscore nggak bisa, pakai yang garis tengah itu, yang karena underscore kan garis yang bawah, garis tengah juga nggak bisa. Biasanya kalau saya pakai yang misalkan yang lain-lain lah, misalkan bisa dengan yang kayak seperti huruf A itu, seperti huruf A dan lengkungan gitu dan lain, itu yang bisa seperti itu. Harus coba teman-teman, harus kreatif mencari simbol-simbol khusus, karena nggak semua simbol-simbol khusus itu bisa untuk password ya. Tapi itu harus ada simbol khusus, misalkan ada satu password yang harus huruf kapital, depannya kapital, kemudian password, kemudian ada simbol khusus, terus angka gitu. Simbol khususnya itu saya udah pernah nyoba di website perpajakan, itu nggak bisa pakai garis tengah ataupun garis bawah, underscore nggak bisa. Misal bisa dengan mungkin seperti yang huruf A atau tanda petik dan lain-lain. Setelah
proses pembuatan password untuk akun di NPWP itu selesai, mungkin teman-teman bisa ke tahap selanjutnya dari 2, 3, 4, 5 seperti mengupload, menulis nomor KK, KTP dan lain-lain. Dan sampai ke nanti ada sana pihak Ditjen Pajaknya ataupun website pajaknya juga mengirimkan notifikasi di emailnya teman-teman, kemudian nanti teman-teman suruh verifikasi, kemudian masukkan kode tertentu, OTP dan lain-lain, kemudian setelah itu ikuti prosesnya berlanjut. Nah, ini pengalaman teman-teman ketika teman-teman itu kan ada di situs website pajaknya itu, Ditjen Pajaknya kan ada 10 tahap. 1 dari pendaftaran, 2 mengisi identitas, 3 mengisi jenis kategori pekerjaannya, 4 mengisi nomor KTP KK, kelima mungkin mengisi alamat dan lain-lain. Yaitu dari proses step by step itu dari 1 sampai 10 itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu kadang nggak bisa ini teman-teman, loadingnya lama, bahkan loading terus nggak bisa berpindah dari tahap 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu, kadang aja gitu. Untuk meminimalisir seperti itu teman-teman, di close semua itu window ataupun jendela-jendela website yang sudah teman-teman buka itu di close semua, dimulai lagi dari awal, nanti bisa. Jadi itu memang kalau teman-teman misalkan bingung, itu di browser sih ada call center ke langsung telepon ke Ditjen Pajak Pusat, nanti ada customer service di sana. Itu kata saran dari customer service Ditjen Pajak Pusat itu suruh ditutup semua, di close semua window-windownya, kemudian diulangi dari awal. Tapi yang diulangi dari awal itu nanti misalkan teman-teman sudah sampai ke tahap 3, macetnya di tahap 4, step 4, step 3 ke 4 yang macet, nanti step 1 sampai 3 itu teman-teman nggak kehapus, masih ada nanti step keempat tetap jalan. Misalkan nanti sampai step tahap ke-7 teman-teman macet lagi, kembali lagi ke supaya mau ke tahap ke-8 ke-9 nya macet, teman-teman close semua, nanti balik lagi dari tahap 1, tapi yang teman-teman sudah diisi tahap 1 sampai 8 itu nggak kehapus. Jadi teman-teman jadi lancar, 8 ke 9 nya lancar. Itu harus kayak gitu kata customer service call center ya dari perpajakan. Kemudian misalkan teman-teman juga sama suruh ngisi kategori pekerjaan, itu kan ada petani kedelai, petani kacang, petani beras dan lain-lain. Itu juga ketika teman-teman memilih kode nomor pekerjaan teman-teman, misalkan teman-teman pekerja bebas atau seorang akuntan atau seorang konsultan gitu, itu juga kadang nggak muncul kodenya, itu harus dimulai lagi di awal lagi, di close semua, nanti teman-teman balik ke halaman website itu lagi dari awal, baru bisa lancar gitu. Jadi itu memang mungkin agak trouble ya, tapi itu bukan masalah jika kita sudah tahu trik atau rumusnya. Nah, teman-teman kalau nggak yakin juga bisa tanya di call center pajaknya, itu di brosur kan ada misalkan yang diberi tadi dari kantor pajak. Kemudian setelah itu ikuti nanti pada tahap 10, tahap selesai itu biasanya email teman-teman yang didaftarkan di NPWP website perpajakan itu akan menerima PDF. Selain PDF kartu NPWP yang sudah jadi dalam bentuk virtual itu resmi. Misalkan sekarang kan juga NPWP ada yang 15 digit aja, ada yang 16 digit, cuma yang 16 digit mungkin untuk pusat ya. Ya tetap berarti nanti teman-teman tetap dapat 15 digit yang dapat, 16 digit dapat, dan ada juga NPWP yang lain misalkan yang untuk tempat usaha dan lain-lain ya. Itu karena ini kan kaitannya dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan kan sebagai warga negara yang baik, kita ikuti misalkan hukum pertama kan Pancasila, kemudian Undang-Undang 45, Undang-Undang, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, kemudian hukum terkuat kan Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Kepres, peraturan pemerintah, Perda dan lain-lain ya. Maaf itu jika ada yang kebalik-balik. Misalkan tadi PPH juga perpajakan sudah diatur oleh Undang-Undang perpajakan sendiri dan juga oleh peraturan pemerintah nomor sekian-sekian ya yang terbaru yang sudah direvisi. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, karena kita sudah diberi fasilitas sarana dan prasarana infrastruktural pemerintah, ya kita jika sudah mampu dan jika memang kita sudah terklarifikasi sebagai wajib pajak, ya mendaftarkan diri, supaya nanti kan NPWP itu sangat penting jika digunakan misalnya kita mendaftar pekerjaan atau kaitannya dengan mengurus tempat usaha untuk bepergian dan lain-lain ya. Misalkan kita mungkin penghasilan
belum sampai ke tahap jumlah yang harus dipajaki ya mungkin tidak ditarik mungkin, karena orang tua saya juga PNS ya, misalnya guru misalkan ya, itu memang karena memang gajinya itu guru itu di bawah standar jumlah nominal gaji yang yang harus ditagih ya, itu masih kan wajib ditagih, misalkan ini PPh misalkan 4 juta, misalkan orang tua saya, ayah ibu saya baru gajinya 3 juta atau 2 juta ya tidak ditagih. Bahkan NPWP harus tetap dibuat, bahkan bagi orang yang pengangguran atau yang masih kuliah mahasiswa pun tetap alangkah baiknya punya, karena jika kita kerja freelance, apalagi kerja yang kaitannya dengan online ya, jika daftar aplikasi apa ya misalkan, bahkan sekarang misalkan kurir atau apa kan juga membutuhkan NPWP untuk memudahkan sistem penggajian dan lain-lain. Nanti ada kaitannya mungkin dengan mungkin ya dengan BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin yang lain-lain mungkin, dan kebirokrasian pemerintah yang lain ya, kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sekian dulu dari channel saya Firman Aditya Nugroho. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe. Semoga di akhir pekan ini, malam minggu ini, teman-teman menjadi orang yang beruntung, sukses, bahagia, dan mendapatkan apa yang teman-teman hajatkan, yang teman-teman impikan, minimal ya sebagian yang teman-teman hajatkan untuk impian atau cita-citakan yang teman-teman impikan, minimal sedikit ada titik cerah terkabul atas usaha real, usaha dohir ataupun usaha batin dari doa teman-teman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Allah Yang Maha Kuasa, semoga dikabulkan. Terima kasih. Salam.